Pemirsa, kasus infeksi varian Omikron di Indonesia terus meningkat. Dari 748 kasus, 75% atau 569 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara 24% kasus berasal dari transmisi lokal. Lantas bagaimanakah dampak Omikron terhadap pariwisata Indonesia? Kita segera bergabung dengan Menparikraf Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah bersama dengan kami di studio. Selamat siang Pak Sandi, apa kabar Pak? Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lady. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sandi, ini kita berbicara mengenai kasus varian Omikron. Kita tahu bahwa salah satu yang paling terdampak adalah pariwisata Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini pun harus dihadapkan dengan ancaman varian Omikron. But the show must go on. Pariwisata harus tetap berjalan. Bagaimana tanggapan Pak Sandi mengenai hal ini sekarang, Pak? Ya, saya berkeliling di setiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, mulai dari Aceh sampai Papua. Setelah hampir 2 tahun ini kita menghadapi COVID-19, saatnya 2022 bangkit. Kita yakin kepulihan ekonomi itu bisa kita lakukan tentunya dengan langkah-langkah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kami meyakini bahwa tahun 2022 adalah kebangkitan ekonomi Indonesia. Dan sebagai sektor yang terdampak paling dahsyat Betul. selama 2 tahun ini, pariwisata dan ekonomi kreatif siap menjadi lokomotif. Kami meyakini penciptaan lapangan kerja akan tercipta di 2022 ini. Terutama dengan 3 hal utama Apa menghadapi Omikron. Pertama, gercep. Kita Gercep. harus gerak cepat. Ya. Kedua, G-nya adalah geber, gerak bersama. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus bergerak secara bersama dan gaspol. Garap semua potensi online. Tingkatkan vaksinasi, giatkan protokol kesehatan, dan kita lakukan adaptasi jika diharuskan untuk melakukan pembatasan mobilitas. Namun saya lihat dari pengalaman saya, pengamatan saya di Bali, di Jogja, di Mandalika, ini awal tahun 2022 menunjukkan suatu optimisme. Jadi akan ada harapan meskipun di tengah ancaman gelombang ketiga akibat varian Omikron, tapi pariwisata ekonomi Indonesia akan tetap terus bangkit, begitu ya Mas Sandi ya? Seperti yang disampaikan, the show must go on. Betul. Bahwa Indonesia sudah terbukti menangani pandemi COVID-19 secara terkendali dan ini mendapatkan apresiasi dari dunia. Saatnya Indonesia sekarang bisa membangkitkan ekonominya, membuka lapangan kerja. Pemerintah hadir dengan program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, karena kita pahami kebutuhan rakyat kita, yaitu lapangan pekerjaan. Betul. Bagaimana kegiatan ekonomi ini bisa juga meningkatkan penghasilan untuk masyarakat. Baik. Nah, sekarang bagaimana koordinasi dan juga sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencegah varian Omikron ini justru berkembang di objek-objek wisata? Karena kalau kita lihat nih Pak Sandi, kenyataannya di lapangan kebijakannya masih sering tumpang tindih nih Pak. Betul. Jadi kuncinya adalah kami harus turun langsung ke lapangan, kami harus hadir, berdialog dengan pentahelix, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, juga dengan dunia usaha. Kita bergerak bersama dengan komunitas, asosiasi, dan juga dengan media. Kami meyakini bahwa dengan gerak bersama ini, kemarin kita kumpulkan seluruh pelaku pariwisata, kita bisa menyelaraskan, mensinkronisasi, dan mengharmonisasi, serta berkoordinasi agar kebijakan ini yang mungkin akan berubah-ubah, karena ini eranya VUCA. Betul. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi banyak ketidakpastian, tapi kita sesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Tapi saya yakin kita akan menunjukkan satu perbaikan dan kepulihan di sektor ekonomi kita. Artinya adaptasi menjadi satu-satunya cara untuk bertahan, betul ya Pak Sandi? Ya, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ini tumpang tindih ini karena kurang kolaborasi. Kita bisa lakukan inovasi, adaptasi dengan protokol kesehatan yang semakin diperketat, dan kolaborasi. Baik, kemudian untuk mencegah gelombang COVID-19, kita ingat kalau kita flashback sedikit nih Pak Sandi, di pertengahan Desember lalu, Pak Sandi itu sempat memberikan imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk menahan diri, jangan bepergian dulu untuk berwisata, pelesiran ke luar negeri. Kenyataannya hari ini ada ribuan warga negara Indonesia yang ternyata pelesiran ke luar negeri. Artinya imbauan Pak Sandi ini tidak didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana Pak Sandi menyikapinya Pak? Ya, tahun sebelum COVID-19 ada 11 juta masyarakat Indonesia yang berwisata di luar negeri
dan menghabiskan total belanja 11 miliar dolar. Wow, itu spending yang besar Ini banget. spending yang sangat besar. Saya menginisiasi bahwa berwisata di Indonesia saja di tahun lalu karena akan ada dampak terhadap potensi Omikron dan juga banyak destinasi wisata di Indonesia yang mereka mungkin banyak belum tahu. Alhamdulillah saya terima kasih kepada beberapa tokoh-tokoh nasional, selebritas yang akhirnya berwisata di Indonesia saja, dan saya sangat apresiasi mereka membagi foto-fotonya dengan memposting di media sosial. Dan alhamdulillah juga bahwa di Nataru kita tidak melihat lonjakan kasus. Jadi pariwisata ini dan ekonomi kreatif bukan pemicu dari COVID-19. Nah, setelah saya himbau, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu terjadi. Lebih dari 1 dari 5 yang kembali berwisata di luar negeri terhadap penyakit COVID-19 varian Omikron. Nah, tapi yang sekarang kita harus lakukan, apa yang sudah terjadi ini sebagai pembelajaran, makanya berwisata di Indonesia saja. Sekarang transmisi lokal sudah 63%. Betul. Jadi kita harus waspadai dengan peningkatan protokol kesehatan. Dan buat teman-teman yang ada di destinasi wisata tetap optimis, kebangkitan kita ada di depan mata, kuncinya ada di diri kita sendiri dalam meningkatkan vaksinasi dan juga menjaga protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Baik, seperti kata Pak Sandi bahwa wisatawan lokal itu sekarang menjadi kunci bangkitnya pariwisata Nusantara, pariwisata dalam negeri. Nah, kenyataannya sekarang di Indonesia nih Pak, banyak sekali asosiasi Tours and Travel yang mereka meminta pada pemerintah untuk diberikan insentif dan juga relaksasi supaya bagaimana caranya pariwisata dalam negeri ini bisa kembali bangkit secara perlahan-lahan. Adakah insentif dan juga relaksasi yang sudah disiapkan oleh Kemenparekraf Pak untuk asosiasi Tours and Travel di dalam negeri untuk membuat pariwisata ini benar-benar di dalam negeri itu betul-betul kembali bangkit? Ya, tahun lalu kami sudah memberikan bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata dan sebelumnya ada dana hibah pariwisata, dan tahun ini kita akan fokuskan kepada pembenahan destinasi, terutama beberapa destinasi yang menawarkan ekowisata yang sekarang lagi booming sekali. Juga dalam penyelenggaraan kegiatan atau events kita sedang mengajukan stimulus dan juga mendiversifikasi produk-produk wisata kita, termasuk juga wisata minat khusus, wisata yang berkaitan dengan wisata bahari, juga wisata berbasis olahraga, dan kita juga sekarang akan mengajukan peningkatan capacity building atau kewirausahaan di kalangan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Selama ini mereka mencari kerja, kita ingin arahkan mereka dengan kewirausahaan mereka menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, ini adalah langkah-langkah stimulus yang akan kita giatkan di tahun 2022. Akankah ada pelatihan-pelatihannya Pak untuk mereka-mereka yang diarahkan untuk menjadi pelaku pencipta lapangan kerja ini supaya nanti ketika terjun ke lapangan mereka betul-betul siap dan seperti roda itu mereka bisa berjalan sendiri? Begitu? Yang seperti kita lihat di layar, ada beberapa pengalaman yang tidak terlupakan dan sangat menjadi kenangan yang indah di 2021, yaitu program kita Desa Wisata yang akhirnya menjadi sebuah perjalanan spiritual menurut saya. Ternyata di desa-desa wisata ini, desa-desa kreatif, terbuka peluang mereka menciptakan ekonomi untuk dirinya sendiri. Jadi mereka menciptakan produk-produk ekonomi kreatif, kuliner, kria, fashion, dan desa-desa wisata ini menjadi suatu destinasi unggulan. Data kami menunjukkan bahwa kunjungan ke desa wisata ini meningkat 30% tahun lalu. Nah, ini adalah beberapa program yang kita bisa selaraskan dengan wisatawan Nusantara. Untuk wisatawan mancanegara, dengan adanya G20, MotoGP, kita akan belajar mengenai penerapan bubble. Mengenai penerapan dari sistem gelembung. Nah, ini nanti mudah-mudahan jika kita sudah mendapatkan datanya, kita akan mengajukan uji coba untuk beberapa destinasi seperti di Kepri, Batam, Bintan, juga di Bali tentunya sudah merindukan kunjungan wisatawan mancanegara. Ini yang nanti akan kita
giatkan di tahun 2022. Oke, menyinggung tentang MotoGP nih Pak Sandi, kita tahu bahwa Maret 2022 nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP. Ini satu kabar yang sangat mengembirakan sekali bagi dunia olahraga dan juga pariwisata tentunya. Dan sekitar 150.000 wisatawan mancanegara diprediksi akan tiba di tanah air. Bagaimana kemudian Kemenparekraf berusaha untuk menyeimbangkan supaya kedatangan ratusan ribu wisatawan ini tidak kemudian akan justru menimbulkan atau meningkatkan varian Omikron di Indonesia? Jadi baru saja kami dapat arahan dari Bapak Presiden melalui Ratas kemarin bahwa pengunjung atau penonton MotoGP ini bisa ditingkatkan dari 63.000 menjadi 100.000. Ini kan suatu sinyal kebangkitan ekonomi kita. Kuncinya adalah protokol kesehatan. Kami harus menyiapkan destinasi Mandalika ini untuk menyambut para penonton dan pengunjung MotoGP dengan beberapa protokol kesehatan yang kita adaptasi. Karena Omikron ini tentunya memerlukan penanganan yang berbeda dengan Delta. Jadi kita tambah obat-obatan, kita tambah fasilitas-fasilitas seperti sarana hunian pariwisata yang bisa memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat dan disiplin. Dan ini sinyal optimisme bangkitnya ekonomi Indonesia dan kami meyakini bahwa MotoGP ini akan menunjukkan kita punya sirkuit kelas dunia, tapi kita juga punya destinasi wisata yang betul-betul bisa disejajarkan dengan destinasi-destinasi terbaik dunia lainnya. Baik, satu lagi nih Pak Sandi, agenda penting yang juga menjadi agenda besar Indonesia adalah G20. Kita tahu G20 akan diselenggarakan di Bali tahun ini, dan ini juga akan menjadi satu wadah atau satu tempat yang sangat besar sekali untuk bisa membangkitkan pariwisata, ekonomi, UMKM kita utamanya. Pak Sandi sendiri optimistis nggak bahwa agenda G20 ini akan mendorong besar-besaran ekonomi, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif Indonesia? Jadi G20 ini akan menjadi pemicu sekaligus pemacu dari kebangkitan ekonomi kita. Kita melihat bahwa 1.500 UMKM di Bali akan terberdayakan dengan kegiatan G20. Tapi bukan hanya Bali, ada beberapa daerah lain seperti Borobudur, Belitung. Oh, akan terlibat juga itu Pak Sandi? Akan terlibat, Labuan Bajo, Mandalika juga sebagai penyelenggara yang disebut sebagai side events atau kegiatan-kegiatan yang mendukung G20. Dan kita harapkan ini dari Sabang sampai Merauke akan merasakan dampak positif dari G20. Karena G20 ini membuka peluang usaha dan lapangan kerja, menggiatkan kembali ekonomi di daerah masing-masing, dan inilah simbol kebangkitan ekonomi kita. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno telah bergabung bersama kami di Seputarnya Siang RCTI. Sehat selalu Pak, dan mudah-mudahan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia terus berkembang meskipun di tengah pandemi ya. Terima kasih dan siap untuk bangkit. Siap kalau gitu. Sukses. Baik pemirsa, demikian dialog kami bersama dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyeimbangkan kebijakan gas dan rem untuk tetap membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di tengah pandemi COVID-19.